Program Studi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah An-Nihayah Karawang. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pokok-pokok ajaran Islam untuk menyelesaikan ulangan akhir semester dengan mata kuliah pengantar studi Islam yang dibimbing oleh Bapak Haji Iskandar Sulaiman MPDI. Pokok ajaran Islam yang pertama adalah iman. Iman menurut bahasa yang artinya percaya, dan menurut istilah iman berarti membenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Seseorang yang mengaku dia itu beriman, tetapi hanya dengan lisannya saja dan tidak dilakukan dengan perbuatan, maka orang tersebut dikatakan belumlah beriman. Bisa kita lihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Sebaliknya, jika dia telah mengaku beriman dan dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amalan yang soleh, namun lisan dan hatinya tidaklah beriman, maka orang tersebut dikatakan orang yang munafik. Bisa kita lihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142. Perlu kita tahu dan perlu kita ingat, rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Dan fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang yang beriman akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, iman akan membawa manusia kepada kedamaian. Yang ketiga, orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang yang beriman akan dijanjikan mendapatkan surga. Pokok ajaran Islam yang kedua adalah Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mengetahui, mengimani, dan mengamalkan rukun Islam. Rukun Islam itu sendiri terdiri dari 5. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Pokok ajaran Islam yang ketiga adalah ihsan. Ihsan merupakan suatu perbuatan baik atau amal soleh yang dilakukan oleh seseorang yang telah dikatakan dia beriman. Ihsan seringkali dikaitkan dengan akhlak dan hubungannya sangat erat. Ihsan itu sendiri terbagi menjadi 2, ihsan kepada ciptaannya dan ihsan kepada makhluknya. Ihsan kepada ciptaannya adalah suatu ibadah atau perbuatan baik yang seolah-olah kita bisa melihatnya, tetapi pada hakikatnya kita tidak tahu zatnya seperti apa dan wujudnya seperti apa. Pokok ajaran Islam yang keempat adalah ilmu. Ilmu merupakan suatu landasan yang sangat penting. Dalam artian, seseorang dikatakan beriman tapi dia tidak berilmu, maka itu tidaklah cukup. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dari hadis tersebut jelas bahwa ilmu memiliki peran penting dalam pokok-pokok ajaran Islam. Pokok ajaran Islam yang kelima adalah amal. Amal merupakan suatu perbuatan atau cerminan dari 4 pokok-pokok ajaran Islam di atas tadi, yaitu iman, Islam, ihsan, dan ilmu. Amal merupakan tempat atau wadah di mana kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan amal-amal soleh, seperti halnya berbakti kepada orang tua, sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemaparan mengenai pokok-pokok ajaran Islam untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.